halo film itu mau edit. Oh, edat malah film ya. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Dunia Pati. Atau ini apa, Dunia Santai Dunia Pati, oke. Nah, hari ini teman-teman, saudara-saudara, jangan sebelum kita mulai kita tanya kabar dulu. Semuanya semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Baik. Yang kabar baik tulis di kolom komentar. Enak. Baik. Hari ini saya ada teman obrol. Nah, ini teman obrol ini mungkin langsung saja kita perkenalan dengan beliau. Monggo. Time is yours. Oke, terima kasih Bung Pati, para penonton setianya Bung Pati. Saya namanya Rovin Bo'o. Rovin Bo'o. Biasa dipanggil juga Rovin Bo'o juga. Mas Rovin bisa, Bung Rovin. Bung Rovin. Pecinta Bung Karno ya, karena sering chat itu pakai Bung. Iya, oke. Dan keseharian sebagai aktivis. Kadang dikenal juga sebagai penyair jalanan. Oh iya betul ya. Jadi banyak cewek yang lebih dekat karena banyak syair-syair yang ya bisa begitu karena bisa. Cewek itu sebetulnya kan lemahnya di telinga. Oh begitu. bisa. Jangan sampai lemah cewek-cewek ya gitu. Lemahnya di telinga. Oke. Terus statusnya bagaimana? Sudah nikah berapa istri sekarang, Pak? Kalau ditanya kapan menikah, oh berarti belum menikah nih? Saya masih bertanya kenapa saya harus menikah begitu. Oke, kenapa harus menikah? Kayaknya jawabannya agak. Oke, siap, lanjut. Jadi saya memang sering mendapatkan pertanyaan itu, Bung. Kapan menikah atau sudah menikah? Saya tentu selalu menjawab, masih mencari alasan kenapa saya harus menikah. Kenapa saya harus menikah? Karena bagi saya memiliki jalan pemikiran sendiri tentang pernikahan itu. Bagi saya pernikahan hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Oke. Jadi misalkan tidak menikah itu adalah orang mandiri. Orang mandiri. Jadi misalkan suatu waktu Bung Pati dapat undangan dari saya, Bung bisa katakan bahwa Bung sudah tidak lagi mandiri mengurus diri sendiri ya. Saya akan menjawab iya. bisa ya. Masuk ya. Oh itu makanya beliau ini sebenarnya masih lanjut perkenalan mungkin. Udah sudah cukup. Nanti kita. Nah, jadi dari yang perkenalan saja kita sudah tahu bahwa ini orangnya lebih kayak Prince of Mind ya. Lebih ke apa? Semua itu dipikirkan matang-matang baru dibicarakan sehingga bisa masuk akal ya. Makanya kemarin saya lihat Bung punya iklan channel apa namanya? Rumah Akal. Jadi beliau ini ada channel namanya Rumah Akal. Itu kenapa bisa bikin channel dengan tema Rumah Akal seperti itu? Kenapa bisa nama YouTube-nya Rumah Akal? Iya. Seperti yang tadi Bung sudah sampaikan bahwa apa yang saya ucapkan saat ini tentunya sudah berawal dari apa yang saya pikirkan sebelum-sebelumnya. Jadi berpikir dulu baru saya berbicara. Alasan saya memilih nama YouTube sebagai nama Rumah Akal tentu ada alasan-alasannya. Karena bagi saya kita tentu semua punya rumah, kita tentu semua punya akal. Jadi saya membicarakan hal-hal yang sudah semestinya kita semua punya. Maka pilihan namanya adalah Rumah Akal. Di sana saya selalu sajikan konten-konten yang selalu mengajak kita untuk sport otak. Oke, sport otak, olahraga. Berarti kalau sport badan beda ya. Beda. Jadi kita sebenarnya lebih. Tapi bukannya orang bilang terlalu pikiran itu beban. Iya kan, sport otak kan kita harus banyak berpikir, ya kan? Iya. Nah, justru itu setiap kita harus bisa mengetahui alur pikiran kita sendiri agar tidak jadi beban. Artinya kita yang mengontrol. Iya, kita yang mengontrol. Dan itu sudah banyak para filsuf membicarakan soal itu. Terutama di dalam ada namanya filsafat Stoa. Itu membicarakan tentang hal itu. Tentang pikiran. Tentang mengendalikan semua itu. Apa yang saya bisa dan apa yang saya tidak bisa. Bukannya manusia itu bisa semuanya? Manusia itu bisa semuanya.
tergantung manusia satu dengan manusia yang lain. Kalau misalkan saya bisanya mengontrol emosi saya, tapi kemudian ada yang ngomong buruk tentang saya itu bukan kendali saya. Kalau kita berbicara tentang filsafat Stoa. Oke. Berarti emosinya dikontrol oleh jadi lawan mestinya bicara. yang harus kita fokus adalah apa yang mestinya saya bisa, bukan kepada apa yang datang dari luar. Oke. Sudah sport ya. Sudah sport. Oke. Nah, di dalam konten itu kan kemarin saya lihat itu saya sudah scroll videonya. Tapi di bawah-bawahnya itu tentang puisi jalanan ya kalau tidak salah. Ada puisi jalanan dan kemudian akhir-akhir episode di video akhir-akhir ini ada bicara tentang konsep ketuhanan. Iya. Nah, kemarin ada satu video yang dimana itu videonya tentang apa? Manusia yang menciptakan Tuhan. Manusia yang menciptakan Terus Tuhan. ada juga yang Ada agama yang membunuh Tuhan. Ada sains dan agama. Sains dan Manakah yang agama. paling paham tentang Tuhan? Nah, itu 3 video yang baru dirilis, baru diupload dirilis pada YouTube yang baru juga ganti nama jadi Rumah Akal. Rumah Akal. Oh, dulu namanya tidak begitu, tapi berdasarkan beberapa hasil pikiran saya mengganti nama itu menjadi Rumah Akal. Rumah Akal. Oh, berarti itu konten lama ya sebenarnya. Sebetulnya konten lama. Oke. Terus alasannya apa? Kenapa bisa pakai blur? Ada yang pakai topeng itu kenapa? Mungkin Iya. takut dengan publik atau bagaimana? Sebetulnya bukan tidak memiliki alasan yang paling kuat sih. Saya hanya ingin. Kita kopi dulu ya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Maksud saya itu materi yang saya sampaikan itu kan cukup berat, maka saya mencoba mengajak orang-orang yang masuk ke dalam YouTube saya itu menikmati atau fokus pada materi yang saya sampaikan. Kalau saya tidak blur, mereka akan terpengaruh dengan ketampanan saya, Bung. Oh, jadi gimmick wajah itu mempengaruhi penonton juga? Bisa seperti itu. Maka saya sengaja memblurkan wajah Supaya saya. lebih fokus ke materinya. Fokus pada materi. Membaca juga subtitlenya yang sudah di siap. Gitu. Dan suaranya juga diedit ya? Iya, suaranya diedit. Oke, kita berbicara tentang agama membunuh Tuhan. Iya. Itu bagaimana konsepnya? Coba jelaskan. Karena saya nonton tadi, cuma belum begitu, mungkin sportnya belum terlalu panas, jadi belum begitu terlalu paham. Itu maksudnya bagaimana? Kenapa bisa disebut agama membunuh Tuhan? Jadi saya kemudian berpikir kenapa agama membunuh Tuhan. Orang pada umumnya berpikir, oh mungkin karena orang menggunakan agama untuk saling membunuh, untuk saling memfitnah. Itu bagi saya agama membunuh Tuhan mungkin salah satunya, tapi presentasinya kecil. Yang lebih besar perang salib itu kan perang salib. Seperti perang salib itu kan bagi saya itu presentasinya kecil untuk sekali. bisa menguatkan alasan kenapa saya bilang agama membunuh Tuhan, presentasinya masih kecil. Tapi yang saya maksudkan agama membunuh Tuhan dalam pemikiran saya karena di agama manapun itu mengakui bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, sang penyebab yang tidak disebabkan. Gitu. Sang penyebab Yang tidak bisa disebabkan, atau sebab akibat. Sebab akibat. Berarti dari Bung ini yakin bahwa Tuhan yang menciptakan manusia ya? Iya. Bagi Tuhan dalam tanda petik menurut pemikiran saya, Tuhan bagi saya itu adalah kemisteriusan alam semesta, dan di dalam agama kita menyebut itu sebagai Tuhan. Nah, lalu kita agama meyakini bahwa semua Kenapa manusia. bisa agama membunuh Tuhan tuh? Agama meyakini Intinya dari situ. semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Tetapi agama kemudian mau melarang umatnya atau mau melarang pengikutnya untuk mencari tahu, menelusuri tentang Tuhan itu. Jadi kita kerap kali dihadang oleh agama sendiri untuk mencari tahu tentang Tuhan. Siapa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Agama biasanya melarang tentang itu, biasanya. Ya. Gitu. Karena agama meyakini bahwa manusia itu, umat manusia pada umumnya itu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi justru yang melarang manusia itu sendiri untuk berpikir. Bagi saya, Berarti agama itu membatasi manusia Membatasi untuk mencari manusia. tahu siapa Tuhan. siapa Tuhan. Mestinya agama tidak boleh melakukan itu, karena agama harus sadar dulu, setiap manusia itu diberi otak untuk berpikir, diberi akal untuk menalar. Maka manusia itu sendiri pun harus diberi kebebasan mencari tahu siapa penciptanya. Karena bagi saya agak cukup nakal, Tuhan pun memiliki kerinduan
hasil ciptaannya mengetahui siapa dia? penciptanya. Oh, tapi kan Tuhan itu abstrak. Ya. Bagaimana kita bisa tahu? Maka itu abstrak. Maka di situ ada letak fungsi agama di situ. Jadi agama menyediakan kita suatu wadah, tapi tidak kemudian mengintervensi manusia itu sendiri untuk bisa menalar tentang Tuhan itu. Tidak boleh seperti itu. Karena bagi saya harus diberikan kebebasan. Justru agama memberikan kebebasan kepada manusia itu sendiri untuk menalar tentang Tuhan. Karena kalau sampai manusia itu terus mencari tahu tentang Tuhan dan dia masih mengakui tentang Tuhan, jangan tanya lagi imannya. Itu sudah paripurna. Oh ya, paham ya. Itu sudah final sudah. Ya, karena dia tuh rindu dengan Tuhannya, dia cari tahu. Dia cari tahu dan kemudian orangnya seperti apa. Ya, tapi kalau berbicara tentang Tuhan itu kan kita tidak sanggup untuk mendapatkan, makanya yang tadi Bung bilang hadirnya agama itu sudah menyediakan apa? Memberikan sebagai imajinasi media. Jadi betul. Kalau kita berbicara tentang Tuhan memang agak sulit kita bicarakan sebetulnya, karena bagi saya Tuhan itu abstrak, tidak terbentuk, universal, dan bahkan tidak terfikirkan sama sekali, Bung. Sekarang saya coba ngajak kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, atau sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, atau membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Coba. Lalu hampa di situ keluarnya. Agak kosong, agak sulit kita mengambil sesuatu yang untuk jadi pegangan. Mau pikir apa gitu? Mau pikir apa? Maka makan. Maka dari situ agama mencoba membuat suatu konstruksi pikiran atau membuat satu media dalam bentuk seperti ini jalannya. Jalannya seperti ini untuk sampai pada Tuhan yang abstrak. Ada Tuhan yang diciptakan gitu. Jadi ketika orang bilang suatu agama menjelaskan bahwa ini Tuhan kita, bukan berarti itu Tuhan, tapi itu suatu media yang disediakan saja untuk bahwa ini gambaran Tuhanmu seperti ini. Supaya ketika kita berdoa, yang seperti Bung tadi kan sebelum kita mulai aja kita sudah ngobrol, cuy. Jadi yang tadi seperti yang kita sudah bahas tadi bahwa sudah disediakan ini loh. Tuhanmu bentuknya seperti ini, seperti apa, supaya kita bisa menggapai yang tadi abstrak tadi. Jadi semua agama tentu menyadari tentang hal itu, tentang kemisteriusan Tuhan itu sendiri. Maka bagaimana agama itu bisa mengajak, bagaimana agama itu bisa meyakinkan pengikutnya untuk bisa sampai pada Tuhan itu, kalau tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan itu. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, konsep Tuhan yang abstrak, yang tak terbentuk, universal dan tak terfikirkan sama sekali itu, kita akan sulit meyakinkan kepada orang. Maka dibuatlah salah satu media yang bisa kita lihat, yang bisa kita yakini, tujuannya adalah sebagai media untuk bisa sampai pada Tuhan yang abstrak itu, yang lebih besar itu. Siap, paham. Berarti agama itu menyediakan medianya. Agama menyediakan media. Seperti itu. Media. Jadi semacam bahasa yang nakalnya, manusialah yang menciptakan Tuhan. Manusia yang menciptakan Tuhan. Betul, masuk. Karena berdasarkan apa yang sudah saya bicarakan sebelumnya, karena Tuhan itu abstrak, bagaimana kita bisa bertuhan dengan yakin? Ya harus dibuat dulu Tuhannya sebagai media untuk bisa sampai pada yang abstrak itu. Betul juga ya. Berarti kasarnya kita yang menciptakan Tuhan. Kita lah yang menciptakan Tuhan. Tujuannya adalah kita bisa sampai pada Tuhan yang tak terbentuk itu, yang tak terdefinisi. Gitu. Paham. Itu dulu ya juga ya. Kita yang menciptakan Tuhan. Oke, kita next. Jadi yang masih bingung ikut komentar nanti mungkin. Ya. Siapa tahu masih bingung kita kupas lagi nanti ya kan? Bisa. Karena ini memang cukup membutuhkan sport otak lah saya bilang. Betul. Berarti ini kita tidak berbicara soal agama ini. Kita umum ya. Kita bicara tentang umum. Nah, kemudian kalau video yang satunya tentang tadi tentang agama membunuh Tuhan. Yang satunya manusia yang menciptakan Tuhan. Manusia yang menciptakan. Itu sudah. Itu secara langsung sudah menjelaskan. Berarti sebenarnya itu seharusnya satu part tapi dibuat jadi dua part. Karena kepanjangan orang agak bosan. Betul. Apalagi bukannya semar-semar. Oke, saya ada juga pertanyaan lagi. Sains dan agama. Yang tadi sudah dibahas, sains dan agama itu mana yang lebih paham tentang Tuhan? Sains atau agama? Jadi
di dalam konten yang bukannya dua hal ini cukup apa ya, berbeda, dan itu bagaikan apa air dan minyak, ya. tidak bisa menyatu. Tapi kenapa Bung bilang keduanya harus lebih paham tentang Tuhan? Itu kan jadinya satu jalan searah. Iya. Jadi kalau kita berpikir secara umum memang seperti itu. Tapi ketika kita menggunakan akal untuk melihat keberadaan kedua-duanya, sebetulnya keduanya memiliki tujuan yang mulia. Tujuan yang sama. Sama-sama untuk mengakui keberadaan Tuhan. Oke, coba. Jadi